Jangan lupa like dan subscribe channel aku ya. Bagian dari standar audit yang menggambarkan sifat khusus kegiatan audit intern serta menyediakan kriteria untuk menilai kinerja audit intern disebut dengan A. Standar atribut, B. Standar pelaksanaan, C. Standar umum, D. Standar pengendalian. Jawabannya adalah B. Standar pelaksanaan. Standar audit terdiri dari dua bagian utama, yaitu standar audit dan standar pelaksanaan. Standar atribut mengatur tentang karakteristik umum yang meliputi tanggung jawab, sikap dan tindakan dari penugasan audit intern, serta organisasi dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit intern, serta berlaku umum untuk semua penugasan audit intern. Standar pelaksanaan menggambarkan sifat khusus kegiatan audit intern dan menyediakan kriteria untuk menilai kinerja audit intern. Di bawah ini, peraturan perundang-undangan tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara adalah A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009, atau D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Ya, jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kriteria pemeriksaan merupakan tolak ukur yang digunakan dalam memeriksa dan menilai hal pokok. Dalam hal ini, informasi yang diungkapkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk tolak ukur penyajian dan pengungkapan yang relevan, memungkinkan pengevaluasian dan pengukuran yang konsisten terhadap hal pokok oleh pemeriksa lain yang mempunyai kualifikasi yang sama, merupakan karakteristik kriteria pemeriksaan, yaitu A. Relevan, B. Lengkap, C. Andal, atau D. Netral. Jawabannya adalah C. Berdasarkan SPKN, kriteria pemeriksaan yang sesuai menggambarkan karakteristik sebagai berikut. 1. Relevan, memberikan kontribusi kepada kesimpulan guna, membantu pengambilan keputusan oleh pengguna. 2. Lengkap, faktor-faktor relevan yang dapat mempengaruhi kesimpulan tidak ada yang diabaikan. 3. Andal, memungkinkan pengevaluasian dan pengukuran yang konsisten terhadap hal pokok oleh pemeriksa lain yang mempunyai. Netral, memberikan kontribusi kepada kesimpulan yang bebas dari keberpihakan. 5. Dapat dipahami, mudah dipahami oleh pengguna. Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara merupakan ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar pemeriksaan dan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan yang meliputi kecuali A. Kode etik, B. Pengendalian internal, C. Pengendalian mutu, D. Materialitas. Jawabannya adalah B. Pengendalian internal. Berdasarkan SPKN, prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara meliputi A. Kode etik, B. Pengendalian mutu, C. Manajemen dan keahlian tim pemeriksa, D. Risiko pemeriksaan, E. Materialitas, F. Dokumentasi pemeriksaan, G. Komunikasi pemeriksaan. Pemeriksa tidak menganggap bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah tidak jujur, tetapi juga tidak menganggap bahwa kejujuran pihak yang bertanggung jawab tidak dipertanyakan lagi.
Hal ini merupakan pengertian dari A. Integritas, B. Independensi, C. Skeptisisme profesional, D. Jurisprudensi. Jawabannya adalah C. Skeptisisme profesional. Penyebutan merek dalam penyusunan spesifikasi teknik (KA) dapat dilakukan pada pengadaan kecuali A. Alat berat melalui tender, B. Barang atau jasa dalam katalog elektronik, C. Komponen barang atau jasa, D. Bagian dari satu sistem yang sudah ada, E. Barang atau jasa pada tender cepat. Jawabannya A. Alat berat melalui tender. Berdasarkan pasal 19 ayat 2 Perpres nomor 16 tahun 2018, dalam penyusunan spesifikasi teknis (KAK), dimungkinkan penyebutan merek terhadap A. Komponen barang atau jasa, B. Suku cadang, C. Bagian dari satu sistem yang sudah ada, D. Barang atau jasa dalam katalog elektronik, atau E. Barang atau jasa pada tender cepat. Salah satu contoh pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan adalah A. Jasa hotel, B. Jasa tiket transportasi, C. Jasa catering, D. Jawaban A dan B benar, atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya D. Jawaban A dan B benar. Pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan merupakan pengadaan barang atau jasa yang pelaksanaan praktik transaksinya berlaku secara umum dan terbuka, sesuai dengan kondisi pasar yang telah memiliki mekanisme transaksi sendiri. PBJ yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan meliputi A. Pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan pemerintah telah menetapkan standar biaya untuk harga satuan barang atau jasa tersebut. Contohnya, pengadaan jasa tiket transportasi, misal pesawat, peri penyeberangan, dan jasa akomodasi hotel dan langganan koran atau majalah. B. Jumlah permintaan atas barang atau jasa lebih besar daripada jumlah penawaran, excess demand, dan atau memiliki mekanisme pasar tersendiri, sehingga pihak pembeli yang menyampaikan penawaran kepada pihak penjual. Contohnya, keikutsertaan pendidikan, jurnal, publikasi ilmiah, penelitian, laporan riset, kapal bekas, pesawat bekas, dan jasa sewa gedung atau gudang. C. Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi _imbalan jasa _honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya. Contohnya, jasa penilai, arbiter, penasihat hukum, dan lain-lain. D. Barang atau jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan atau industri kreatif, contohnya pembuatan, sewa, pembelian film, iklan layanan masyarakat, dan jasa pekerja seni dan budaya. Penyusunan HPS diperlukan pada pengadaan A. Pembelian laptop melalui e-purchasing, B. Tender pekerjaan terintegrasi, C. Pengadaan tinta printer senilai 10 juta, D. Pengadaan ATK senilai 20 juta, E. Pembelian suku cadang senilai 5 juta. Jawabannya adalah D. Pengadaan ATK senilai 20 juta. Berdasarkan pasal 26 ayat 9 Perpres nomor 16 tahun 2018, penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang atau jasa dengan pagu anggaran paling banyak 10 juta, e-purchasing,
dan tender pekerjaan terintegrasi. Maka dari itu, pengadaan yang memerlukan penyusunan HPS diantaranya adalah opsi D. Dalam penyelenggara swakelola, tugas tim persiapan adalah A. Menyusun spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan kontrak. B. Mempersiapkan pemilihan penyelenggara swakelola. C. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. D. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. E. Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Jawabannya adalah C. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Penyelenggara swakelola terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan atau tim pengawas. Sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018, tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tugas dari pejabat pemeriksa hasil pekerjaan ialah A. Memeriksa teknis segala jenis hasil pekerjaan, barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultasi. B. Memeriksa administrasi, hasil pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang bernilai di atas 200 juta rupiah, dan jasa konsultansi yang bernilai di atas 100 juta rupiah. C. Memeriksa administrasi, hasil pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah, dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah. D. Melakukan pemeriksaan, pengujian, dan serah terima hasil pekerjaan. E. Membuat berita acara serah terima pekerjaan. Jawabannya adalah C. Memeriksa administrasi, hasil pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah, dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah. Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, PJPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah, dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah.